Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di masjid tercinta ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat hingga akhir zaman nanti. Amin. Yang bertugas sebagai khotib sekaligus imam adalah Ustadz Abdul Aziz dengan tema tanggung jawab orang tua. Adapun yang bertugas sebagai gelar yakni Saudara Ali, dan kami ingin berterima kasih kepada warga Jalan Daranam dan pihak-pihak lainnya karena telah memberikan kami takjil. Insya Allah amal sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk yang memberikan takjil selanjutnya adalah Jalan Daran 5, dan kami ingin memberitahu bahwa Masjid Al-Majid menerima dan menyalurkan zakat fitrah dari habis subuh sampai jam 10 malam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Abdul Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan, al-karimil mannan, ar-rahimir rahman. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu 'ala dawam. Nashkuruhu 'alal khairi wal in'am wa natubu ilayhi minadh dhunubi al-'idham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa sharrif wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ajma'in. Amma ba'd. Puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa pula tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita yang hadir diakui oleh beliau sebagai pengikutnya, dan tidak ada harapan serta cita-cita yang agung kecuali nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, muliakan Ketua DKM Masjid Al-Majid, asatidz, para jamaah sekalian, muslimin muslimat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita berada di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, betul ya? Mudah-mudahan itqum minan nar benar-benar kita rasakan nanti di hari kelak kemudian. Allah menjadikan jawaban kita tadi panasnya amin neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebagai warga negara yang baik, umat Islam sejatinya
yang punya landasan negara yang baik, yaitu Pancasila, melalui butir-butir Pancasila, maka setiap warga negara punya kewajiban dan hak. Begitu pula ketika hidup di masyarakat, hal yang sama, kewajiban dan hak sudah mesti kita miliki. Tentunya dalam hidup berumah tangga, dalam hidup berkeluarga, juga seorang ayah, seorang ibu punya kewajiban dan hak terhadap anak-anaknya. Begitu pula sebaliknya, sang anak punya kewajiban dan hak terhadap kedua orang tuanya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan, sementara hak adalah segala sesuatu yang mesti kita terima dan kita dapatkan. Di zaman Amirul Mukminin ada seorang ayah menyeret anaknya, menarik anaknya untuk bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu sang ayah mengadukan hal yang dia rasakan terhadap anaknya. Dia mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anak ini. Dia telah berbuat durhaka dan tidak taat kepada," kata sang ayah kepada Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada sang anak, sang pemuda, "Apakah engkau tidak takut, wahai pemuda, terhadap murkanya Allah? Apakah engkau tidak takut bahwa ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua? Ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Lalu sang anak berbalik bertanya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin," kata sang anak dengan wajah yang begitu agak sedikit marah pula, "Apakah tidak ada hak saya sebagai anak? Di samping saya harus berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berdiam diri. "Selama ini," kata sang anak, "aku tidak pernah dididik dengan pendidikan yang benar, dengan ajaran agama yang benar. Sang orang tua tidak menjadi tauladan yang baik bagi saya. Bahkan saya dinamakan atau diberi nama jual, nama yang buruk. Dan dia merasa tidak pernah dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang benar." Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab menoleh ke sang ayah dengan wajah yang merah, mengadukan berbalik dari pertanyaan sang anak yang sebenarnya ini adalah cerminan tanggung jawab orang tua dan hak si anak untuk menyampaikan apa yang dirasakan terhadap tindakan atau perbuatan orang tuanya terhadap dirinya. Lalu Amirul Mukminin berkata kepada sang ayah, "Yang durhaka adalah engkau, bukan anakmu. Karena engkau telah mendidik anak-anakmu dengan
sesuatu yang buruk, tidak mengajarkan anak-anakmu dengan pendidikan agama yang benar, memberikan nama anakmu dengan nama yang buruk dan jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya." Di antara hak seorang anak terhadap orang tuanya, dua orang tuanya, ayah dan bundanya, paling sedikit ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ayyuhsinahu ismahu idza wulida. Ini sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Di antara tanggung jawab yang lainnya, paling tidak Rasulullah mengajarkan 3 ini, yaitu memberikan, yang pertama, memberikan nama baik terhadap anaknya ketika dilahirkan. Karena nama adalah cerminan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Nama adalah cerminan dunia, tujuan hidup di dunia dan nanti di akhirat kelak. Maka bagi kita sebagai orang tua, berilah nama anak-anak kita dengan nama yang baik pula, yang nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama-nama yang baik pula. Lalu kata Rasulullah yang kedua apa? Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, ayyu'addimahu al-kitaba idza aqal. Mengajarkan, mendidik anak-anak kita dengan didikan berdasarkan Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak orang tua yang lupa dan tak sadar betapa pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak kita. Apalagi kita berada di fase atau zaman yang serba canggih, mesti mengikuti zaman, akan tetapi jangan lupa bahwa pendidikan agama lebih penting. Alal akili an yakuna arifan bi zamani. Orang yang berakal, dia arif, dia tahu ketika dia hidup di zaman-zaman, fase-fase zaman sekarang. Itu salah satu ciri orang yang berakal. Akan tetapi pendidikan agama mesti seiring dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Lalu Rasulullah berpesan, yang ketiga sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah ayyuzawwijahu idza adrak. Jika kelak dia sudah dewasa, tidak adrak, maka kawinilah dia, nikahkanlah dia dengan orang yang tepat, dengan orang yang berilmu, dengan orang yang beradab. Kata adrak ini boleh jadi bukan sekedar dewasa, bukan sekedar aqil balik, tapi sudah mampu secara mentalitas untuk menikah, untuk dinikahkan. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW menegaskan agar kita mendidik anak-anak kita dengan didikan adab yang baik, dengan menggunakan adab. Rasulullah menegaskan dalam hadis itu ada akhlak, karena sesungguhnya hakikatnya adab di atas ilmu. Nahbu qalilin minal ilmi ahwaju minna la tadri minal adab. Tentu adab itu lebih penting daripada ilmu. Adab itu di atas ilmu. Berapa banyak orang yang cerdas, berapa banyak orang yang pintar, tapi tidak benar. Mestinya kita mendidik, mestinya kita membentuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, ditambah menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Tapi lebih utama, kita didik anak-anak kita adab dan akhlaknya
lebih baik daripada ilmu. Dasar yang paling utama digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jaga, pelihara diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian, zuriyah kalian, daripada api neraka yang isinya manusia dan batu-batu yang sangat panas. Jamaah salat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita menjadi orang tua, menunjukkan sosok uswah terhadap anak-anak kita. Banyak di antara kita dalam kehidupan sehari-hari melihat anak-anak sholat begitu ramai, begitu penuh dengan anak-anak, sementara orang tuanya di rumah. Bahkan di tempat saya lebih banyak anak-anak terkadang daripada orang-orang tuanya. Uswah adalah memberikan contoh, bukan ucapan. Uswah bukan perkataan, tapi tindakan yang dilihat oleh sang anak pada orang tuanya. Ketika orang tua mengajak si anak ke masjid, maka mesti orang tuanya ke masjid. Bukan sekedar ayo nak ke masjid, tapi dia masih asik bermain hati, masih asik menonton televisi, sementara sang anak disuruh ke masjid. Ayo nak mengaji, tapi sang ayah masih duduk bermain HP dan lain sebagainya. Mestinya ketika kita berucap, iringi dengan tindakan sebagai uswah, contoh yang baik terhadap anak, agar anak itu bisa merekam dan mencontoh sang ayah atau sang bundanya, agar kelak suatu saat dia bisa meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sang ayah dan bundanya. Terakhir, madrasah terbulan. Seorang ibu punya peran utama dalam mendidik anak. Ayah dan bunda adalah pemimpin yang masing-masing punya tugas-tugas tersendiri terhadap anak-anaknya, terhadap putra-putrinya. Tapi sang ayah mestinya lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya agar mereka merasa dekat dengan sang orang tua. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menegaskan kita, seperti Nabiullah Yusuf, dia senantiasa berkomunikasi dengan anaknya. Nabiullah Ibrahim juga senantiasa berkomunikasi dengan anaknya, sebagai bentuk rasa dekat kita terhadap anak-anak kita. Dan mudah-mudahan dengan didikan seperti itu, mereka akan merasa bahwa suatu saat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang dihargai dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dalam singkat ini menjadi bekal bagi kita semua, termasuk al-fakir pribadi, agar kita sebagai orang tua bukan sekedar berucap, pandai berkata, tapi menjadi uswah, contoh bagi anak-anak kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa fiikum azim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.